Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita ketemu kembali untuk bersama-sama mengadakan pemahaman Alkitab. Dan kita akan menyiapkan bacaan kita dari Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Sebelum kita membaca Alkitab kita satukan hati untuk bersama-sama memohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan kami hendak bersama-sama untuk mempercakapkan sebagian firman-Mu di dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Tuhan berkenan memberkati agar apa yang nanti hendak kami percakapkan ini membuahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai 16, demikian sabdanya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain penganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, dan aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian bacaan Alkitab dari Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Bacaan ini diberi satu tema bersyukur dan berbuah dalam kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dijalani
pada dasarnya adalah anugerah Allah bagi manusia. Hal-hal yang tampaknya sederhana dan sudah menjadi hal yang rutin bila direnungkan dengan mendalam, sesungguhnya terjadi karena kemurahan Allah. Kita umumnya senang menerima kemurahan Allah dengan rupa-rupa kebaikan yang kita alami. Namun kadang kita tidak bisa dengan mudah menerima bila kemurahan Allah ini juga dialami oleh orang lain. Tidak jarang kita bersungut-sungut ketika melihat orang lain mendapatkan kemurahan Allah, sementara kita tidak mendapatkan seperti yang kita ingini. Akibatnya kita kerap tidak bersyukur dengan berbagai kebaikan dari Allah yang kita miliki dan alami. Oleh karena itu saudara, melalui perikop yang kita bahas ini kita diajak untuk mensyukuri anugerah kemurahan Allah bagi pribadi maupun juga sesama, serta menjadikan hidup yang berbuah sebagai bentuk nyata kemurahan Allah bagi orang lain. Perikop ini merupakan salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Daniel Harrington menafsirkan, tuan rumah itu adalah Allah sendiri yang hadir ke dalam dunia dalam diri Yesus. Tuan rumah itu mencari pekerja untuk kebun anggurnya secara bertahap. Tahapan pencarian pekerja adalah para pekerja yang secara khusus ia panggil sejak pagi hari, berarti orang-orang yang memang punya keahlian dalam pekerjaan ini. Kemudian orang-orang lain yang menganggur di pasar yang Tuhan temui pukul 9 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 3 petang. Tampaknya ini bukanlah pekerja-pekerja ahli seperti kelompok pertama. Tuhan itu membuat sebuah kesepakatan upah, yaitu sedinar sehari. Tepat seperti upah yang umumnya diberikan sebagai bayaran atas pekerjaan 1 hari penuh kepada para pekerjanya. 1 dinar adalah jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 1 hari. Ketika malam tiba, tuan itu meminta mandornya memanggil pekerja-pekerjanya, mulai dari yang masuk terakhir hingga yang terdahulu. Kepada semua pekerjanya, tuan itu memberi masing-masing 1 dinar. Pemberian upah itu diprotes oleh pekerja yang mulai bekerja sejak pagi. Mereka menyangka bahwa tuan rumah akan memberi lebih banyak karena telah bekerja sejak pagi hari. Hal itu membuat mereka bersungut-sungut. Menurut mereka, penyamaan upah itu sama dengan pengabaian hak pekerja yang sejak pagi sudah berjerih lelah. Kepanasan bekerja keras. Dengan tenang, sang tuan menjawab keberadaan para pekerja terdahulu itu. Ia berkata, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara, di mana letak kesalahan mereka yang bersungut-sungut kepada tuan rumah itu? Letak kesalahan mereka adalah menuntut perlakuan istimewa. Padahal sejak awal tuan rumah itu telah membuat kesepakatan dengan pekerja yang sejak pagi melakukan karyanya, yaitu sedinar sehari.
Kesepakatan ini dilupakan manakala melihat orang lain mendapat penghasilan yang sama dengan mereka. Keinginan mendapatkan perlakuan istimewa itu menunjukkan bahwa sikap iri hati selalu membuahkan keinginan agar kelompok atau diri sendiri diistimewakan, sementara kelompok atau orang lain dirugikan. Karena itu, ketika kelompok yang pekerja terakhir mendapat perlakuan yang sama dengan mereka kelompok pekerja pagi, kemarahan dan penghinaan dinyatakan dengan perkataan, "Mereka yang masuk terakhir ini bekerja 1 jam saja." Kata mereka, yang masuk terakhir menunjukkan bahwa pekerja sore itu bukan teman kami, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, bahkan mereka itu adalah musuh kami. Apa yang menyolot dari orang yang bicara demikian? Yang bicara demikian adalah orang yang tidak solider dengan kelompok lain, tidak berempati dengan mereka yang sudah seharian menanti-nanti pekerjaan dan orang yang memberi kerja. Sisi lain, tidak adanya sikap solider adalah lemahnya ucapan syukur. Mereka juga lupa bahwa pekerjaan yang dijalani sejak pagi itu adalah panggilan dan kemurahan hati dari si tuan rumah yang memanggil mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Panggilan ini mestinya disambut dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut apalagi iri hati. Kelompok pekerja yang sejak pagi bekerja tidak akan mampu merasakan anugerah kemurahan hati sang tuan itu selama mereka tidak mengubah sikap mereka, yaitu mengakui pekerja-pekerja lain sebagai sesama, sebagai sahabat dan saudara, bukan sebagai kelompok lain yang dianggap saingan mereka. Daripada memprotes upah yang diberikan oleh sang tuan itu, lebih baik bila mereka bersukacita bersama dengan pekerja-pekerja lain. Jika kelompok pekerja yang pertama mulai bekerja tetap tidak mengubah pandangan mereka terhadap pekerja lain, maka tuan rumah itu mengatakan, "Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Dengan sungut-sungut yang mereka keluarkan, dengan keresahan karena merasa diperlakukan tidak adil, dengan segala iri hati terhadap pekerja-pekerja lain, para pekerja yang terdahulu itu menjadi yang terakhir, yang paling rendah statusnya. Mereka bukannya mendapatkan pujian karena pekerjaan yang dengan keras mereka selesaikan, malah sebaliknya mereka mendengar teguran dan juga celaan. Demikian Bapak dan Ibu, penjelasan teks dari Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Sebelum kita mendalami teks ini dalam pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, mungkin dari Bapak Ibu bisa menambah uraian ini untuk memperjelas keterangan ini. Dan saat ini di dalam kita mendalami teks ada beberapa pertanyaan pancingan yang bisa untuk diskusi bersama. Yang pertama, mengapa kita mudah bersungut-sungut daripada bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, mengapa kita bersungut-sungut ketika menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan? Dan apakah di saat kita bersungut-sungut, maka itu berarti bahwa kita tidak bersyukur dan kurang beriman, bahkan cenderung memiliki sikap melawan dan memberontak? Yang ketiga, dalam hidup sehari-hari, apakah kita turut bersukacita atau justru iri hati dan bersungut-sungut jika orang lain mendapat anugerah dari Allah? Ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketiga hal ini yang bisa kita diskusikan untuk kita semakin mendalami teks dari Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16.
Bapak Ibu, sesudah kita mendalami bahan ini, dan marilah apa yang sudah kita percakapkan benar-benar kita hayati dan kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinanmu selama di dalam kami mengadakan pembahasan percakapan dalam pemahaman Alkitab ini. Biarlah apa yang sudah kami percakapkan Tuhan berkati, sehingga hal ini boleh bermanfaat bagi kehidupan iman percaya kami. Selanjutnya kami tidak menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam pimpinanmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami senantiasa dapat mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan juga berkat yang kami terima, yang kami syukuri ini bisa berbuah di dalam kemurahan Tuhan terhadap sesama kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin.